akan membagikan tips sebelum melaksanakan ujian dan saat mengerjakan soal ujian PPG tahun 2022. Simak penjelasan ini sampai lengkap ya. 1. Berdoa, tenangkan hati. Tujuannya supaya kita tetap tenang dalam mengerjakan soal, jangan terburu-buru. Kemudian cek kembali aplikasi PPG dan matikan atau nonaktifkan semua antivirus di laptop. Ini untuk mencegah kerusakan aplikasi PPG tahun 2022. Kemudian siapkan kartu ujian, KTP, kemudian fakta integritas. Nanti akan ditunjukkan pada saat ujian pengecekan kelengkapan peserta oleh pengawas, akan ditunjukkan kepada pengawas. Perhatikan, usahakan kartu ujian, KTP, kartu ujian dan fakta integritasnya sudah ditandatangani. Kemudian perhatikan laptop, handphone terkoneksi dengan jaringan WiFi atau jaringan seluler dan alat cas standby. Ya, usahakan standby di tempat atau sudah mengisi cas baterai laptopnya sudah penuh, tetap standby alat casnya. Kemudian minta keluarga atau teman tetap stay di luar ruangan. Ini mengantisipasi terjadi hal-hal yang di luar dugaan, sehingga bisa membantu kita untuk mengatasinya. Kemudian ikut arahan pengawas ruang ujian. Jadi perhatikan arahan pengawas ruang ujian. Usahakan zoomnya dinaikkan volumenya sehingga kita bisa mendengar arahan dari pengawas ruang. Kemudian buka aplikasi PPG, masukkan nomor ujian dan kode validasi. Kemudian masukkan kode ujian yang diberikan pengawas ruang. Dan nanti ada kode ujian sebelum memasukkan login, nanti ada kode ujian yang diberikan oleh pengawas. Ya. Kemudian kode ini nanti tidak sembarang didapat, hanya pengawas yang memberikannya. Kemudian tentang fakta integritas. Jadi sebelum mengerjakan soal, fakta integritas yang ada di aplikasi dicentang. Kemudian mulai mengerjakan soal ujian. Ya. Kemudian soal jangan dibaca sampai selesai, cukup lihat kata-kata kuncinya. Ya. Jangan sampai kita habis waktu dengan membaca soal. Lihat saja poin-poin penting. Saya yakin kalau teman-teman belajar pasti bisa mengerjakan soal ini dengan baik, bahkan ada sisa waktunya. Kemudian jangan terpengaruh dengan suara peserta lain, tetapi fokus pada ujian. Jadi karena ini ruang ujiannya itu diaktifkan semua suaranya dari berbagai peserta, pasti fokus pada satu Zoom. Jadi suara-suara akan kedengaran oleh kita. Apalagi pengawas memberikan arahan kepada peserta yang terlambat masuk ke ruang ujian atau peserta yang mengalami kondisi internet atau jaringan atau listriknya terganggu, sehingga ini membuat fokus kita dalam mengerjakan soal juga terganggu. Jadi kita hanya tenangkan diri, tetap fokus pada ujian, membaca soal dengan baik. Kemudian selalu perhatikan waktu ujian. Jadi waktu ujian itu ada di pojok bagian kanan atas. Kita perhatikan sehingga ada sinkron dengan nomor soal dan waktu ujian yang kita kerjakan. Kemudian disarankan tetap menjawab soal ujian yang dianggap ragu-ragu. Jadi ada soal-soal yang dianggap ragu-ragu tetap dijawab, tetapi ditulis di dalam kertas folio yang kosong untuk soal-soal yang ragu-ragu, sehingga nanti ketika selesai mengerjakan soal semua, kita bisa melihat kembali soal-soal yang diragukan tadi, kemudian kita memilih jawaban yang paling tepat. Kemudian jika terjadi sesuatu di luar dugaan, hubungi pengawas dengan tenang. Jadi jangan panik sehingga nanti membuat kita terganggu. Tenang saja, pengawas akan membantu di saat kita mengerjakan atau di saat kita terjadi sesuatu pada saat ujian berlangsung. Kemudian ketika semua soal dikerjakan, lihat kembali soal yang masih ragu-ragu, pilih jawaban yang tepat. Kemudian jangan membuang waktu untuk membaca soal yang susah dan membaca soal dengan teliti ya.
Kita membaca soal dengan teliti, mengerjakan soal dengan tenang, jangan membuang waktu yang soal-soal susah, dilewatkan saja atau diklik ragu-ragu, atau juga bisa dipilih. Tapi tetap tulis di catatan kecil nomor-nomor berapa yang masih ragu, ditulis sehingga bisa mengerjakan kembali di saat selesai mengerjakan seluruh soal. Kemudian jangan keluar dari aplikasi ujian sebelum waktu ujian selesai. Ini nanti ada notifikasi kalau waktu sudah selesai, nanti Anda telah mengerjakan soal, melaksanakan ujian. Nah, kemudian nanti ada arahan pengawas untuk kita keluar dari aplikasi PPG tahun 2022. Jadi kita tidak sembarang keluar sampai waktunya selesai, baru bisa keluar dari aplikasi tersebut. Nanti dengar arahan dari pengawas. Kemudian ketika semua soal dikerjakan dan waktu ujian sisa 5 menit, sebelum keluar dari aplikasi berdoa dulu. Ya, kita sebagai umat beragama, kita percaya bahwa perjuangan kita supaya jangan sia-sia, tetap berdoa, serahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa sehingga hasil ujiannya bisa lancar dan bisa sukses di PPG, seleksi PPG tahun 2022. Kemudian percayalah usaha teman-teman akan terjawab. Jadi yakin dan percaya pada diri Anda sendiri. Ketika kita sudah belajar, pasti bisa menjawab soal-soal itu dengan baik. Apapun bentuk soalnya, pasti dijawab dengan baik. Saya yakin itu. Kemudian soal-soal yang keluar pada saat ujian berlangsung, khususnya mata pelajaran yang sudah berlangsung, menurut informasinya sesuai dengan kisi-kisi terbaru dari Kemendikbud melalui panitia PPG. Jadi kisi-kisi itu sesuai teman-teman, tidak akan beda jauh. Tinggal dipelajari dan diusahakan bedah kisi-kisinya sehingga bisa menjawab soal dengan baik. Jadi menurut informasi dari teman-teman, soal-soal yang keluar itu tidak jauh berbeda dengan kisi-kisi yang telah dibagikan oleh panitia PPG tahun 2022. Terakhir demikian tips ini, semoga bermanfaat. Salam sukses dari Guru FJ. Selamat berjuang teman-teman yang belum mengikuti ujian PPG, seleksi PPG tahun 2022. Ingat, tetap belajar yang belum ujian. Kisi-kisi soal sama dengan soal yang akan dikerjakan pada tes berlangsung. Jadi tidak akan keluar dari kisi-kisi tersebut. Sesuai jika teman-teman belajar selama ini sebelum melaksanakan seleksi akademik, saya yakin pasti bisa menjawab soal ini dengan mudah dan bisa sukses pada seleksi akademik tahun 2022. Demikian tips ini, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa berdoa, percaya pada diri sendiri. Kemudian jika tips ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman akan mendapatkan update terbaru dari video Guru FJ. Terima kasih.